الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العظيم جلاله الكثير نواله المرزوق في الوجود كرمه وإفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين سبيلا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hadirin, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, ini telah meninggalkan kita. Akankah kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang? Jawabannya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Karena tidak sedikit orang-orang yang kita sayangi, kasihi dan cintai pada Idul Fitri tahun kemarin masih berkumpul bersama kita, bersukaria bersama, bersenda gurau bersama, tapi kini mereka telah meninggalkan kita dan kita pun sama akan menyusul mereka menuju alam yang nyata, akhirat namanya. Oleh karena itu, janganlah kita terlena dengan dunia yang fana, yang kenikmatannya hanya sementara, dan menukarnya dengan keindahan yang abadi dan hakiki, yang kenikmatannya abadi dan selamanya, yaitu akhirat namanya. Rasulullah SAW bersabda, hiduplah kamu di dunia ini seperti tamu, dan jadikanlah masjid-masjid seperti rumah, dan hendaklah kamu gunakan hatimu, dan perbanyaklah tafakur dan menangis, dan janganlah hawa nafsu, dan janganlah hawa nafsu pada dunia ini memutuskan persiapanmu untuk kepentingan akhirat, yaitu kamu bangun bangunan yang tidak kamu diami, dan mengumpulkan harta yang tidak kamu makan, dan mengharapkan sesuatu yang tidak akan tercapai. Hadirin kaum muslimin, muslimat yang seiman sekeinginan sebangsa setanah air rahimahullah. Hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa hidup kita seperti tamu. Yang namanya tamu itu tidak akan lama, pasti akan meninggalkan tempat. Artinya hidup kita di dunia itu hanyalah sementara, hanya sekejap mata. Cobalah lihat diri kita. Dulu kita masih bayi yang begitu lucu, lalu menjadi anak-anak dan remaja yang begitu cantik menawan kalbu, dan tidak sampai 200 tahun kita harus kembali kepada Allah Tuhan yang Maha Satu. Karenanya hadirin, amatlah berbahagia dan gembira bagi orang yang hidup dan mengetahui arti dia dihidupkan. Karena kita hidup bukan sekedar untuk hidup, tapi kita hidup adalah untuk mengabdi dan berbakti kepada yang Maha Hidup, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika ada orang yang hidup tapi tidak mengetahui untuk apa dia dihidupkan, maka dia tidak mengetahui tujuan hidupnya. Dia akan hidup semaunya, ibadah ditinggalkannya, akhirnya batinnya tersiksa dan menderita, dan akhirnya celaka di dunia dan di akhiratnya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu hadirin, hukum Allah memberi kesempatan kita untuk hidup, maka pergunakanlah hidup kita dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya kematian tidak pandang bulu, tidak kenal waktu dan keadaan, tidak pilih kasih mana si kaya, mana orang tidak punya harta, orang yang taat, mana orang yang taat dan mana orang yang suka maksiat, mana yang muda, mana yang tua, mana pejabat, mana rakyat, mana konglomerat, mana orang melarat, mana orang yang positif corona maupun yang sehat badannya. Manakala malak Israel telah menjemput, maka saat itulah akhir hayatnya. Jadi kita tidak perlu terlalu takut dengan virus corona, tetapi tetap kita harus waspada, berdoa dan berusaha dengan sepenuh daya agar terhindar dari virus corona. Karena usaha itu bagian dari tawakal, dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita takut terhadap virus corona, tetapi lebih takutlah kepada Allah yang menciptakannya. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, hakikatnya adalah Allah yang sudah mengaturnya. Dan semuanya tidak ada yang kebetulan, tapi sudah ada pada skenario Allah yang Maha mengatur segalanya. Dan setiap yang terjadi di muka bumi, semuanya selalu ada hikmah terbaik di dalamnya. Hadirin,
kita memiliki keinginan dan rencana, tetapi ketahuilah Allah juga memiliki rencana terbaik untuk kita. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, dan jelek menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui tentang kehidupan kita. Karena Allah lah yang mengurus kehidupan kita dan kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terbingkai dan terukir dalam Al-Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui senang kamu tidak mengetahui. Hadirin, di hari raya Idul Fitri ini, mari kita sama-sama saling memaafkan. Karena kita manusia biasa, bukan manusia luar biasa yang punya salah dan dosa, yang memiliki kelebihan, tapi juga pasti banyak kekurangannya. Karenanya introspeksilah diri, karena kita semua akan mati. Walaupun kita memiliki harta yang melimpah ruah, tapi tidak akan dapat membuat malam Ijrail menjadi goyah untuk menjemput kita semua. Rugi dan celakalah bagi orang yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, karena dia pasti akan mendapat siksa yang sakitnya tidak ada bandingan, penyesalan yang akan dirasakan. Dan berbahagialah bagi orang yang selalu taat kepada Allah Tuhan penyelamat, dan pasti akan mendapat nikmat dunia dan akhirat. Karenanya hadirin, mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita sama-sama memperbaiki diri, bertaubat pada Allah yang Maha Suci. Hadirin, hindari permusuhan dan persengketaan agar turun keberkahan. Hilangkan rasa dendam agar batin kita terasa tentram. Rajut kembali cerai-berai persaudaraan dan persatuan agar hadir kedamaian. Maafkanlah orang yang pernah berbuat salah pada kita, karena kita pun mungkin pernah salah padanya. Jangan pecah dalam akidah, berjamaahlah dalam ibadah, bekerja samalah dalam berdakwah, dan toleransilah dalam khilafiyah. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita bahagia dunia akhirat. Barakallahu fiikum.